Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifah Rahma Aulia dengan nomor NIM 242.072 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang perencanaan pembangunan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-13 mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Baiklah, ada 4 bahasan utama yang akan saya bahas. Yang pertama, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Yang kedua, organisasi atau lembaga yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Yang ketiga, hubungan pemerintah swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka waktu menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan dan daerah. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Bab 2 Pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun pusat dan daerah. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian kedua mengenai perencanaan pembangunan daerah di pasal 263 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMN adalah penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Rencana pembangunan daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Ciri-ciri perencanaan pembangunan. Ada 5 ciri-ciri perencanaan pembangunan. Yang pertama, perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif. Yang kedua, adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Yang ketiga, berisi upaya untuk melakukan struktur perekonomian. Yang keempat, mempunyai tujuan meningkatkan. Yang kelima, adanya pemerataan pembangunan. Kelembagaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi beberapa lembaga. Yang pertama, Bappenas. Lembaga ini merupakan mitra Kemenlu dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selama ini, Bappenas terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi program pemerintahan yang berkaitan dengan proyek pembangunan. Tugas dan fungsi Bappenas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Tugasnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bapeda. Tugas Bapeda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penunjang penelitian serta pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembuatan yang ditegaskan kepada daerah. Hubungan pemerintah, swasta, masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan non-governmental organization
dialihkan oleh pemerintahan itu sendiri. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta biasanya dikenal dengan Public-Private Partnership atau PPP. PPP adalah hubungan kerjasama pemerintah dengan publik dalam melaksanakan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintahan, pihak swasta, masyarakat, dan NGO. Peran dan fungsi pemerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien dalam penciptaan good government. Service contact adalah kerjasama pemerintah dengan pihak swasta untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu 1-3 tahun. Pihak swasta memiliki posisi sebagai aset dan penanggung jawab risiko keuangan secara penuh. Di dalam proses ini, tidak terlalu membutuhkan komitmen politik, biaya recovery, regulasi, dan informasi dasar. Selanjutnya, less contact adalah kerjasama pemerintahan yang baik dengan melibatkan pihak swasta dalam jangka waktu 10-15 tahun, di mana tanggung jawab manajemen, operasional, dan pembaharuan kontrak lebih spesifik. Mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015. MDGs merupakan hasil kesepakatan para kepala negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Persekutuan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September tahun 2000 yang menegaskan kebutuhan utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan milenium pada tahun 2015. SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif, baik kualitatif dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs maupun secara kuantitatif dengan menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya. SDGs juga bersifat universal, memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara-negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lainnya dalam mencapai SDGs. SDGs membawa 5 prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1. People atau manusia, 2. Planet atau bumi, 3. Prosperity atau kemakmuran, 4. Peace atau perdamaian, dan yang kelima partnership atau kerjasama. Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5P dan menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan berintegrasi satu sama lain guna untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.